Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Dede Zainuddin SPD. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara tatap muka di sekolah saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Pebayuran. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi sistem ekskresi dengan subtema gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi untuk hari ini, pagi yang cerah ini, kita akan kembali bertemu dalam materi pelajaran biologi ya. Seperti biasa, untuk kegiatan pertama, agar kegiatan hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan keberkahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Noval, KM-nya disiapkan. Marilah teman-temanku, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya seperti biasa ya, kita lakukan pembiasaan. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi tolong nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan, karena untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita memerlukan perjuangan yang panjang ya. Kita merdeka sampai ratusan tahun baru merdeka. Jadi mari kita nyanyikan dengan semangat dan dengan penuh penghayatan. Silakan Widya dipimpin. Yang lain berdiri. Oke, selanjutnya Bapak akan periksa absensi kehadiran. Hadir semua hari ini? Hadir semua ya? Ya, bangkunya penuh semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya, berarti sehat-sehat semua ya? Berarti untuk hari ini kita lengkap ya kelasnya, hadir semua ya. Ya, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem ekskresi ya. Ingat sistem ekskresi? Ingat ya? Iya, kita akan coba review kembali nih
Ya, masih ingat atau tidak nih? Ada berapa alat ekskresi pada manusia? Saya Pak, Ya, Maulana. ada 4. Ada 4. Paru-paru, Paru-paru. kulit, hati, dan ginjal Pak. Betul? Betul ya, ada paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Sekarang Bapak gali lebih dalam lagi. Paru-paru. Kenapa paru-paru berfungsi juga sebagai alat ekskresi? Saya Pak, Ya, Dinta. paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang merupakan zat sisa dari proses respirasi sel. Ya. Betul jawabannya? Betul ya. Paru-paru memang selain sebagai alat respirasi, alat pernapasan, juga merupakan sebagai alat ekskresi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan CO2. Dan ingat, ini kadang suka ketinggalan ya. CO2 dan air ya, dalam bentuk uap air. Tetap jelas ya. Aduh, lama bener nih si Lastri nih. Mana hujan lagi, jadi pengen kebel kencing. Aduh, udah checking di sini dulu aja ah. Aduh, udah gatal lagi. Mau nyari toilet dulu ah. Aduh, kalau kencing di jalan gimana ini? Aduh, udah gatal ini aduh. Toilet woi, toilet mana woi, toilet. Gue butuh toilet. Aduh, pikiran ya. Aduh, kayak gue banyak lagi nih. Tuh, toilet mana woi? Akhirnya ada toilet. Mantap, akhirnya kencing juga. Kenapa saat dingin kita sering buang air kecil? Musim hujan mungkin membuat kita bolak-balik ingin pergi ke kamar mandi. Lalu, sadarkah kita kenapa sering buang air kecil saat cuaca dingin? Ya, tadi sudah menyimak videonya ya? Ya. Iya, video Asep janjian sama temen perempuannya. Kondisinya hujan. Dia jadi kepingin pipis. Ya, betul. Ya. Sama kan kita sekarang musim hujan nih. Ada nggak yang mengalami? Sama ya? Sering banget kita kalau pada kondisi dingin kita ingin buang air kecil. Apa sih alasannya kenapa pada saat kondisi dingin kita lebih sering ingin buang air kecil? Saya Pak, Ya, Indarti. karena tidak terjadinya pengeluaran keringat sehingga mengakibatkan kantung kemih penuh. Akibatnya jadi lebih sering buang air kecil. Betul? Betul. Iya, beri tepuk tangan untuk betul ya, karena memang ketika kondisi dingin tubuh kita tidak mengeluarkan keringat, sehingga akhirnya apa? Zat sisa air tidak dikeluarkan melalui keringat, tetapi akan ditampung semua ke kantung kemih sehingga lebih cepat penuh, sehingga akhirnya kita lebih cepat ingin buang air kecil. Tadi kan dia nahan tuh. Kira-kira bahaya nggak kalau sering menahan buang air kecil? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Apa efeknya? Saya Pak, Ya, Maulana akan mengalami batu ginjal. akan mengalami batu Ginjal. ginjal. Ya, betul ya. Jadi dari dua
kasus yang Bapak tampilkan, tadi ada ginjal yang normal dan yang rusak, kemudian ada seseorang yang menahan buang air kecil, ya. Di hari ini kita akan mempelajari kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi, ya. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian, ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bapak akan memberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Nanti kalian analisis secara berkelompok dengan melakukan diskusi. Selanjutnya kalian studi literatur. Kamu cari sumber-sumbernya di buku paket ataupun dari internet. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, baik LKPD manual, fotokopian, dan LKPD secara online melalui lab score sheet, ya. Tapi akan Bapak tampilkan scan barcode-nya, nanti kalian tinggal scan, nanti kalian bisa mengerjakannya di lab score sheet. Paham? Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita menggunakan lab score sheet untuk melakukan kegiatan presentasi. Ya, baik. Jadi inilah untuk hari ini kita akan kita akan mempelajari yang pertama, menganalisis letak, struktur, dan fungsi organ ekskresi. Dalam hal ini kita fokus pada ginjal, ya, pada manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis kerja ginjal pada proses pengeluaran urin dengan benar. Selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin dengan tepat. Kemudian menganalisis masalah mengenai gangguan fungsi pada ginjal dengan benar. Nanti ini akan kita bareng-bareng kita analisis secara berkelompok. Dan yang terakhir, kalian membuat poster bagaimana menjaga kesehatan ginjal dengan kreatif. Jadi poster yang bagus, boleh dengan komik atau dengan dan lain sebagainya, gitu ya. Bapak yakin kalian lebih kreatif, ya, karena kalian ini generasi milenial yang tidak pernah ketinggalan berita yang viral-viral, gitu ya. Iya, oke. Sebelum kita mulai, ada yang terlewat, maaf ya. Kita melakukan pretest untuk mengetes pengetahuan awal kamu, ya. Bapak akan kirim link Google Form-nya ke grup kelas. Sudah diterima? Ada perlu izin. Ada di grup. Sudah Bapak kirim ya? Baik. Selanjutnya, Bapak Anton berusia 45 tahun, berasal dari Semarang, merupakan pasien dialisa rutin setiap hari Senin dan Kamis selama 7 tahun di Rumah Sakit Pondok Sembuh dengan diagnosa CKD stage 5. Semenjalani HD, Bapak Anton menderita DM tipe 2 tidak terkontrol. Dahulu, Bapak Anton adalah seorang atlet bulu tangkis, namun sejak menjalani HD, Bapak Anton sering merasakan gatal-gatal dan kulit menghitam. Keluhan semakin parah sejak 6 bulan yang lalu, perutnya semakin membuncit. Seperti biasa, hari Senin pagi hari ini, Bapak Anton datang ke Rumah Sakit Pondok Sembuh untuk menjalani hemodialisa rutin. Sesampainya di ruang hemodialisa, Bapak Anton melakukan penimbangan berat badan, didapatkan hasil 65 kg. Kemudian Bapak Anton bertemu dengan perawat. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya mau bertanya, kok sekarang perut saya semakin membesar ya? Dan muka saya tambah tebal Mbak. Loh, Bapak Anton naik berapa kilogram? Tadi saya timbang 65 kg Mbak. Berat badan keringnya berapa dan kapan terakhir dihitung Bapak? Berat kering saya 60 kg, itu saat saya pertama kali HD Mbak. Sekarang Bapak merasakan sesak tidak? Tidak Mbak. Kemudian Bapak kalau di rumah minumnya bagaimana? Ya berhubung sekarang cuacanya baru panas, setiap saya merasakan haus saya minum Mbak. oke. Itu tadi untuk kasus video pertama, ada Bapak Anton yang masih mudanya, kurus, atlet bulu tangkis, kemudian pada usia 45 tahun dia didiagnosa mengalami gangguan sehingga dia harus melakukan apa? Hemodialisa atau cuci darah.
Kita simak ya sebelum nanti kalian mengajukan beberapa pertanyaan atau Bapak yang menanya. Kita simak video yang kedua. Pemirsa setia Neuron Channel, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan kasus gagal ginjal misterius. Kemenkes dan BPOM memberikan instruksi untuk menghentikan peresepan dan konsumsi sedia obat sirup karena dicurigai obat ini yang menjadi penyebabnya. Apa sebenarnya gagal ginjal misterius dan apa hubungannya dengan obat sirup? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kupas secara tajam, setajam omongan tetangga. Kasus gagal misterius sebenarnya disilahkan sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal disingkat GGPA dan juga kadang disilahkan sebagai acute kidney injury atau AKI. GGPA bukanlah penyakit baru, namun kasusnya mulai naik di Agustus 2022 dan melonjak drastis pada Oktober 2022. Lonjakan kasus GGPA atau AKI secara tiba-tiba ini terjadi pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 18 tahun. Bapak akan memberikan beberapa kasus pada kalian. Bapak akan menjelaskan secara umum, nanti kemudian kalian analisis secara berkelompok ya. Kita lanjut. Ya, yang pertama berkaitan dengan warna urin. Ya kita tahu ya warna urin itu beda ya. Ada yang bahkan ada yang keruh ya. Ada yang keruh, ada yang warna merah, coklat, bahkan biru. Ya, warna-warni seperti pelangi kan. Tahu nggak penyebabnya? Belum kan? Nah, nanti ada kelompok yang akan menganalisis tentang warna urin. Tidak perlu ke kamar mandi kemudian dilihat ya. Tapi kalian studi literasi, literatur ya dari internet atau buku paket. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang ditanyakan oleh siapa tuh? Gagal ginjal ya tadi yang video nomor 2 ya, yang berkaitan dengan waspada anak muda bisa kena gagal ginjal tuh, hati-hati. Anak muda, kalian kan masih muda kan? Iya. Ternyata tidak hanya orang dewasa atau orang tua yang terkena gagal ginjal, tapi anak muda juga bisa terkena gagal ginjal. Nah, nanti tugas kalian untuk menganalisis kenapa bisa terjadi gagal ginjal terjadi pada usia muda. Ya, itu kasus yang kedua. Selanjutnya batu ginjal. Nah, ini ya, batu ginjal bisa berakhir dengan gagal ginjal. Apa sih hubungannya antara batu ginjal dengan gagal ginjal? Bisa atau tidak? Ini yang akan kalian analisis juga berkaitan dengan apakah batu ginjal bisa berakhir pada gagal ginjal. Bagaimana nanti penyebabnya, ciri-cirinya, dan sampai cara mencegahnya. Seperti itu untuk kasus nomor 3 dan kasus yang terakhir nomor 4. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan yang dijawab oleh Indarti nih ya. Diabetes mellitus itu ya. Tadi ya. Bagaimana diabetes bisa sebabkan gagal ginjal? Apa sih hubungannya? Kan dia penyakit gula. Ya, gula darah. Kenapa bisa menyebabkan gagal ginjal? Itu kalian analisis ya, kalian telaah ya di LKPD nanti masing-masing. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak sudah bagi kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Ada 4 kelompok. Ya. Dalam hitungan 10 semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1 LKPD-nya. Kelompok 1 mana kelompok 1?
sebelum kita presentasi, Bapak akan memberikan ice breaking dulu agar kalian fokus kembali ya. Perhatikan sini semuanya ke layar. Yogi juga ya. Ya. Ingat ya, sebutkan warnanya, bukan di baju. Ingat, sebut warnanya, bukan di baju. Itu merah biru. Fokus ya. Mulai ya. Jawab yang cepat, langsung. Iya, Pak. Jangan kebanyakan, jangan tell me ya. Perhatikan. Kalian kelihatan? Kelihatan. Oke. Langsung ya, yang keras ya. Kuning. Oke, kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Ya, silakan kita mulai dari kelompok apa nih? Cek. Yang paling dulu tadi kelompok 4. Ya. Seorang yang mengalami diabetes bisa terkena gagal ginjal karena tingginya gula darah membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan kadar gula dalam darah menjadi urin. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri penderita diabetes yang mengalami gagal ginjal? Kesimpulannya, warna urin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsumsi air, efek samping makanan atau minuman, dan obat, dehidrasi atau infeksi. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Tidak ada? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Luar biasa ya, beri tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Kita sudah sampai di akhir kegiatan penutup ya. Dari sampai akhir, dari awal sampai akhir ya, dari proses kegiatan pembelajaran kita, ada yang mau menyimpulkan dari kelompok 3, ada yang mau menyimpulkan? Denny? Oh iya. Ginjal adalah masalah pada organ ginjal yang disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam air yang asam urat, kalsium fosfat, dan Udah berakhir. kalsium oksalat. Batu ginjal sendiri disebabkan oleh faktor genetik, kurang mengkonsumsi air, dan sering mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam serta obesitas. Ya, oke. Lengkap sekali penjelasannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita beri aplaus semua untuk kesimpulan hari ini. Ya, dari diskusi, kemudian dari presentasi, ya Bapak memperhatikan dan akan memberikan reward kepada kelompok yang paling bagus. Ada yang punya masukan nggak? Kelompok berapa yang paling bagus presentasinya? 1. Oh, narsis Kelompok ya. 5, Pak. Kelompok 5. Ya, sebentar. Apakah ada hadir? Kelompok 5. Iya, Bapak akan berikan kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan ambil hadiahnya. Baik, selanjutnya handphone standby sudah. Kita akan melakukan post test. Silakan. Ya, silakan buka aplikasi Quiziznya dan masukkan
Udah masuk kan? Kode nomornya Udah Pak. sudah masuk? Ya. It- Boleh cek Pak. Udah Pak, udah masuk. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi dengan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kita refleksikan ya pada kegiatan hari ini. Ada yang mau melakukan refleksi? Ya, Pak. Ya, Yogi. Pelajaran hari ini menurut saya sangat menarik, menyenangkan dan sangat bermanfaat. Kita dapat berdiskusi tentang berbagai masalah tentang sistem ekspresi, mulai dari penyebabnya, ciri-cirinya, dan bagaimana cara mencegahnya. Tentu hal ini sangat penting bagi kami untuk menjaga kesehatan ginjal kami. Sepakat dengan Yoga? Sepakat ya. Jadi intinya memang tadi ya, selain bisa menyenangkan, menarik, tapi juga ada manfaatnya. Gitu ya. Oke, baik. Ini kelompok, jangan lupa Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya kalian ya membuat poster bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Buat dengan kreatif ya. Boleh menggunakan Canva atau kalian yang jago gambar pakai gambar gitu ya. Jadi gunakan berbagai macam media sosial atau berbagai macam keahlian kalian. Sekreatif mungkin. Minggu depan kalian bawa, kemudian kita akan presentasikan ya di depan kelas. Ya, yang terbaik nanti kita akan pajang di mading sekolah. Gitu ya. Oke. Waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini yang luar biasa ya. Aktif sekali hari ini kalian. Oke, karena waktu sudah habis silahkan ditutup oleh KM. Marilah teman-temanku, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.